Pernah kepikiran nggak sih, pas lagi santai atau ngobrol sama teman, muncul pertanyaan ini? Sebenarnya semua agama itu nyembah Tuhan yang sama nggak sih? Yuk kita coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Kita pasti sering banget kan dengar kalimat kayak gini. Selama kita jadi orang baik, semua jalan toh ujung-ujungnya bakal nyampe ke puncak gunung yang sama. Tapi, apa benar sesederhana itu? Nah, biar adil, kita nggak bisa jawab ini cuma pakai perasaan atau kata orang. Cara paling logis, ya kita harus lihat langsung ke buku panduannya, yaitu kitab suci dari masing-masing agama. Disitulah semua aturan mainnya tertulis jelas. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling gede. Setelah hidup ini selesai, kita bakal kemana? Apa sih yang terjadi setelah kita meninggal? Ini nih titik perbandingan pertama yang paling mendasar. Dan di sini, kita langsung nemuin perbedaan yang mencolok banget. Coba lihat, di satu sisi ada agama kayak Buddha dan Hindu yang mengajarkan tentang reinkarnasi. Jadi ada siklus hidup, mati, lahir lagi, yang tujuannya justru untuk dihentikan. Nah, di sisi lain, kekristenan dan Islam mengajarkan konsep yang lurus. Kita cuma hidup sekali, dan setelah itu ada penghakiman. Ini bukan cuma beda loh, tapi benar-benar bertolak belakang. Oke, jadi tujuan akhirnya aja udah beda ya. Sekarang, gimana cara buat nyampe ke tujuan itu? Gimana konsep keselamatan atau pembebasan di masing-masing agama? Nah, di sini perbedaannya makin kelihatan jelas. Dalam Islam, keselamatan itu diperjuangkan. Amal baik kita harus lebih berat timbangannya dari perbuatan buruk. Jadi ini soal usaha pribadi. Sebaliknya, dalam kekristenan, keselamatan itu adalah anugerah atau hadiah. Logikanya gini, perbuatan baik sebanyak apapun nggak bisa menghapus sebuah kesalahan. Yang bisa melakukannya cuma pengampunan murni. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan berarti orang Kristen bisa berbuat seenaknya. Justru sebaliknya, perbuatan baik yang mereka lakukan itu bukan buat bayar utang dosa, tapi sebagai wujud rasa terima kasih karena mereka udah diampuni. Jadi motivasinya yang beda total. Nah, kalau kita lihat Buddhisme dan Hinduisme, tujuannya beda lagi. Di sini, perbuatan baik itu bukan untuk menimbang dosa atau sebagai rasa syukur, tapi untuk mencapai kesempurnaan. Tujuannya apa? Supaya bisa keluar dari siklus reinkarnasi yang dianggap sebagai sumber penderitaan. Jadi ini lebih ke pembebasan diri sendiri. Oke, kita udah lihat buku panduan dari beberapa keyakinan utama. Dari semua info yang kita kumpulin tadi, kesimpulannya gimana? Bukti-bukti yang ada ini nunjukin apa sih? Dari penelusuran singkat kita ini kelihatan jelas banget kalau ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Beda soal tujuan kita setelah mati, beda soal apa itu masalah utamanya, entah itu dosa atau karma, dan tentu saja beda soal cara mencapai solusinya. Semuanya ini beda di level inti. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau ada beberapa peta yang nunjukin tujuan akhir yang beda-beda, rute yang beda-beda, dan bahkan aturan perjalanan yang beda-beda, mungkinkah semua peta itu datang dari satu sumber yang sama? Nah, pertanyaan ini kami serahkan kembali ke kalian untuk direnungkan. Gimana menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komentar ya.